Selamat menyaksikan. Salam Pancasila. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Baik. Kelas 11 P1 ya. Baik. Sebelum masuk materi kita berdoa dahulu ya. Ketua kelas pimpin. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Minggu lalu ada yang masih ingat materi kita? Tidak ingat, Pak? Ada ingat ya? Tapi ada sih di antara Bapak itu kalau kita minggu ini tentang demokrasi kan? Ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Stefanus Bangsa. Berapa? Samuel. Ada, Pak? Theodorus Ades. Ada, Pak. Baik, ada semua ya. Baik. Sebelumnya kita berdiri dulu. Jadi Bapak ada istilahnya itu. Jadi kalau Bapak bilang mahasiswa berprestasi, bilangnya 100% naik, sure and ready. Pikiran, hati dan badan. Baik. Siswa berprestasi 100% naik, sure and ready. Tepuk tangan untuk kita. Sebelumnya salah satu dari kalian bisa tolong Bapak? Coba lanjut. Biasanya sebelum Pak yang penting. Baik, lanjut. Betul, Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Baik, materi kita di sini yaitu sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Kita langsung saja ya, mulai. Yang pertama, hakikat demokrasi. Sebelum kita masuki materi, ada yang tahu demokrasi itu apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Ada Ades? Belum tahu, Pak. Tahu. Jadi demokrasi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu demokratia atau gabungan dari dua kata yaitu demos dan kratos. Ya, ada yang tahu demos itu apa? Katakan apa? Tidak tahu, Pak. Demos rakyat, Pak. Ya, kalau kratos Buatan buatan atau pemerintahan. Nah, jadi kalau disimpulkan apa? rakyat buat, Pak. Salah ya. Jadi kekuasaan yang dari rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln, ada yang tahu Abraham Lincoln siapa? Tidak tahu, Pak. Itu presiden Amerika yang ke-6 berpendapat bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasi demokrasi. Di sini klasifikasi demokrasi ada 3. Yang pertama itu berdasarkan titik perhatiannya. Yang kedua berdasarkan prinsip ideologi. Yang ketiga berdasarkan penyaluran kehendak. Yang pertama berdasarkan titik perhatiannya. Itu yang pertama dibagi lagi. Yang pertama berdasarkan titik perhatiannya itu ada 3 ya. Yang pertama demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Yang demokrasi formal ini merupakan demokrasi yang istilahnya bebas, itu atau negara yang berideologi liberal. Contohnya itu negara Amerika Serikat. Mengapa negara Amerika Serikat? Karena di sana negara itu negara yang bebas. Nah, kita lihat sendiri patung, ada yang tahu patung Liberty kan? Itu melambangkan apa? Tidak tahu, Pak. Itu melambangkan negara bahwa itu negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Nah, kemudian yang kedua ada demokrasi material. Di sini demokrasi material ini gabungan antara ideologi komunis dan ideologi sosialis. Nah, ideologi di sini demokrasi ini menggambarkan tidak ada pengecualian antara kelas-kelas rakyat, itu tidak ada. Itu semuanya dipandang sama. Nah, di sini contohnya itu negara seperti Korea Utara, Vietnam, Tiongkok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada demokrasi campuran. Demokrasi campuran ini
artinya demokrasi yang gabungan antara dua ini, demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, di sini demokrasi campuran ini seperti negara yang tidak memihak kan, artinya negara non-blok, tidak memihak barat, tidak memihak timur. Itu contohnya negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Berdasarkan prinsip ideologi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi rakyat. Kemudian yang kedua demokrasi konstitusional. Ada yang tahu demokrasi rakyat itu apa? Dari rakyat ke rakyat ke rakyat. Bukan, itu Pemilihan umum. umum. Berbeda. Jadi di sini demokrasi rakyat itu di mana ideologi yang paham paham komunis dan Marxisme. Jadi di mana mereka itu istilahnya menganggap bahwa mereka itu yang paling benar gitu, yang paling benar. Nah, bedanya dengan demokrasi konstitusional itu menjunjung tinggi adanya HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Jadi menjunjung tinggi HAM. Jadi semua itu diatur oleh HAM, adanya HAM. Nah, kemudian yang ketiga itu kita masuk berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, di sini seperti yang di buku kalian itu halaman nomor 3, penyaluran kehendak rakyat itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi langsung ini apa? Contohnya apa? Ini yang tahu gambar apa? Ades, Numel? Ini di mana letaknya? Di negara apa? Kalau di sejarah? Itu rumah haram. Rumah ini di Yunani ya. Jadi ini apa? Contoh negara demokrasi langsung itu di negara Yunani atau di kota Athena. Nah, pengertian itu bahwa di negara itu atau demokrasi langsung itu mengharuskan rakyatnya untuk terjun langsung dalam memilih atau melakukan suatu demokrasi. Misalnya, saudara bangsa mencalonkan diri kan. Nah, dari rakyatnya itu harus terjun langsung ke misalnya ke gedung apa gitu, ke tempat apa. Nah, kemudian bedanya lagi dengan demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan ini menjunjung tinggi ada legitimasi perwakilan, yaitu di dalamnya itu terbagi atas trias politika ya. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, contoh yang mana demokrasi ini tahu negara apa? demokrasi Indonesia. Indonesia sekali ya. Jadi itu mengenai kasih demokrasi. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry yang dikutip dari Mariam Widarjo mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi terbagi atas menjadi 6. Yang pertama, menyelesaikan satu sistem politik yang demokratis. Nah, tentunya tidak ada secara analisis gitu ya. Kemudian menjalin terselenggaranya perubahan secara damai. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Artinya pergantian pemimpin misalnya presiden atau gubernur ataupun wali kota itu secara teratur ya. Kemudian yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menjamin kemajuan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir mengakui adanya keberagaman. Baik, berkaitan dengan hakikat demokrasi, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Pak. Sudah. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua B, itu ada dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Baik, yang pertama prinsip demokrasi di Indonesia. Ini menurut beliau ini Profesor Dr. Notonegoro Sarjana Hukum. Nah, menurut beliau prinsip demokrasi itu terbagi atas menjadi 4. Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua, berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, mempersatukan Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu prinsip demokrasi menurut beliau ya, menurut Profesor Notonegoro. Kemudian yang keduanya kita lanjut, di situ ada nilai-nilai demokrasi di Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, dalam dinamika penerapan demokrasi Indonesia ini ada nilai-nilai demokrasi dari Pancasila ya. Yang pertama, kebebasan berkelompok atau mengungkapkan pendapat. Nah, ada yang tahu
ini di undang-undang pasal berapa? Apa yang mana? Ini berkebebasan berkelompok atau menyatakan pendapat. Tidak tahu Pak. Saya tahu ya. Jadi di undang-undang itu pasal 28 ayat 3. Nah, kemudian yang keduanya ada kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi itu artinya kita berpartisipasi langsung, misalnya dalam tadi ini pemilihan umum. Nah, itu kita secara tidak langsung sudah ikut berpartisipasi, mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga ada kesetaraan antar warga. Nah, jadi kita sebagai manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak ada kesetaraan antar warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat kesetaraan antar gender. Nah, disingkat kesetaraan antar gender ini artinya kita antara laki-laki ataupun perempuan itu tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada istilah atau teori yang menyatakan bahwa gender itu berpengaruh atau berperan besar dalam kesuksesan. Itu tidak ada, semuanya sama. Kemudian kedaulatan rakyat. Dalam rakyat itu kebebasan itu yang di tangan rakyat gitu. Kemudian rasa percaya dan kerjasama. Dari situ ada yang bertanyakan? Saudara Samuel, apakah itu jelas? Rades? Jelas. Bangsa? Jelas Pak. Kalau jelas kita coba lanjut ya. Kemudian yang keduanya itu ada periode perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, di suatu dinamika Indonesia itu di sini ada periodisasinya dari perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama itu ada akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, dan pemenuhan hak dasar. Nah, kemudian kita lanjut di situ di gambar itu kita lanjut pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sini pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu pernah atau sudah terjadi dalam sejarah itu sebanyak 5 kali ya. Yang pertama itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode tahun kemerdekaan sampai tahun 1949. Nah, pada periode itu ditandai disebut periode revolusi demokrasi. Artinya revolusi demokrasi itu masih menata suatu demokrasi, belum terlihat secara jelas ataupun secara matang mengenai demokrasi itu sendiri. Jadi periode itu yang menggambarkannya. Kemudian yang kedua itu ada periode demokrasi tahun 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini sudah muncul suatu demokrasi ditandai dengan pemilu pertama Indonesia. Itu pada tahun 1955 ya. Itu pemilihan pertama yang merupakan yang benar-benar istilahnya demokrasi Indonesia dijalankan. Karena kompetensi itu yang diikuti oleh berbagai partai politik yang berkontestasi di situ. Kemudian yang ketiga, ini gambar kronologi berbicara ya, berpidato. Di sini pada periode ini yaitu antara tahun 1959 dan 1965 itu yang sering dinamakan kita sebagai demokrasi terpimpin. Mengapa dinamakan demokrasi terpimpin? Di sini demokrasi ini dominasi pemimpin atau dominasi presiden atau Soekarno itu terlihat jelas. Jadi partai politik itu susah sekali ya, istilahnya untuk untuk tampil karena dominasi kekuasaan dari Soekarno itu sendiri. Kemudian kita masuk yang keempat. Di sini Pak Harto ya. Nah, kita masuk ke Orde Baru ya. Tadi di sini sudah ini Orde Lama yang dipimpin oleh Pak Soekarno. Kemudian beralih ke Orde Baru. Orde Baru ini pelaksanaan demokrasi periode 1995 sampai 98. Nah, dari periode ini kita bisa lihat gejolak dari suatu demokrasi. Dari adanya kerusuhan Mei 98, kemudian itu puncaknya dari kerusuhan 98 Mei 98. Kemudian adanya pembantaian dari misalnya PKI. Kemudian Orde Baru ini terkenal dengan istilahnya PKN atau korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh berbagai kalangan pemerintah atau parlemen. Kemudian adanya pada zaman Orde Baru itu pada zaman Orde Lama kan partai politik itu banyak. Kemudian masuk ke zaman Orde Baru, pemerintah itu istilahnya punya
kebijakan yang menggabungkan antara partai politik menjadi cuma 3 partai. Misalnya partai-partai misalnya berbau dengan misalnya nasionalis gitu kan, itu bergabung semua menjadi satu, jadi Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP sekarang. Kemudian partai-partai yang ajaran misalnya beragama Islam itu menjadi partai amanat nasional. Nah, kemudian yang ketiga itu partainya beliau, Partai Golongan Karya atau Golkar. Itu yang menjadi dominasi. Kemudian yang terakhir itu adalah pelaksanaan demokrasi dari tahun 98 atau Orde Baru sampai sekarang. Nah, di sini transformasi antara Orde Baru dan reformasi. Di sini latar belakangnya itu antara desakan dari mahasiswa atau gerakan dari aktivis mahasiswa seluruh Indonesia yang menggugat bahwa Presiden Soeharto ini untuk mundur dari jabatannya. Itu contoh yang nampak dari demokrasi Indonesia pada masa itu. Kemudian dilantiklah Bapak B.J. Habibie sebagai presiden yang istilahnya mengganti ke tahun berikutnya yang disebut dengan presiden transisi dan masa reformasi. Nah, itu sejarah dari dinamika demokrasi Indonesia. Dari situ ada yang ditanyakan? Saudara bangsa? Sudah Pak. Ada. Saudara Samuel? Iya Pak. Tidak ada. Res? Gimana? Baik, kita masuk yang terakhir ya. Nah, materi yang terakhir itu adanya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Mengapa harus dibangun sih? Kan tadi sudah kita bahas angket, kemudian dinamika. Nah, yang terakhir itu kita harus membangun. Nah, di sini yang pertama itu pentingnya kehidupan. Pentingnya kehidupan yang demokratis yang pertama ada persamaan kedudukan di muka hukum. Jelas ya, kita di muka hukum itu harus bersama, tidak ada pandang bulu. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, di sini kita sudah ada dewan perwakilan misalnya DPR. Nah, kita bisa mengembangkan aspirasi kita dalam pembuatan keputusan. Kemudian distribusi pendapatan secara adil. Kemudian kebiasaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang keduanya ada perilaku yang mendukung dari tegaknya nilai demokrasi. Yang pertama berbuat sesuai hukum yang berlaku. Artinya kita berbuat di Indonesia ini kan negara hukum. Jadi semua kita harus bertindak berdasarkan hukum gitu kan. Kemudian memberi kritik yang sifatnya membangun. Nah, memberi kritik yang membangun ini istilahnya kita menyampaikan aspirasi itu tapi dengan sopan dan bahasa yang baik. Kemudian ada menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Kemudian bertindak demokratis, mempertanggungjawabkan hasil musyawarah dan lain-lain. Kemudian ada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Antara lain di sini ada 4. Yang pertama kita lihat di halaman 64 ya. Di lingkungan keluarga. Apa sih yang mencerminkan demokrasi di lingkungan keluarga? Itu diantaranya adalah bekerja sama menjaga misalnya bersiap rumah, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua dan lain-lain. Kemudian adanya di bidang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu nilai demokrasinya misalnya menghargai teman sedang mengungkapkan pendapat saat misalnya presentasi atau misalnya maju atau menjalankan tugas. Kemudian menghormati guru, dosen ataupun teman sejawat. Kemudian menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu contoh menunjukkan demokrasi di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu yang pertama ada mengikuti acara misalnya bakti sosial ataupun gotong royong yang dilakukan wilayah setempat atau masyarakat setempat. Kemudian adanya mengikuti kegiatan misalnya karang taruna ataupun kalau di kampung misalnya kan ada muda desa gitu kan, atau misalnya kalau di agama Katolik atau Nasrani itu orang muda Katolik atau pemuda Katolik ya, salah. Kemudian kalau di Muslim itu ada remaja masjid dan sebagainya. Nah, di lingkungan negara itu ada mengembangkan hak pilih dalam pemilu. Jadi kita berpartisipasi dalam pemilihan umum. Itu contoh dari demokrasi di lingkungan negara. Kemudian menyampaikan aspirasi, tentu aspirasi yang dapat membangun. Nah, yang terakhir itu ada apa ini? Norma. Apa norma? Aturan. Aturan. Kaidah. Kaidah. Apa lagi? Peraturan.
Orang kaya paling Coba tidak tahu Pak. oh, ya, jadi benar semua ya. Jadi di sini demokrasi itu ada aturan atau kaidahnya. Yang pertama itu kesadaran akan pluralisme, kemudian bermusyawarah atau bermusyawarah, kemudian yang ketiga cara harus jalan dengan tujuan, kemudian yang keempat ada kesepakatan yang jujur dan sehat, kemudian terpenuhinya kebutuhan pokok, yang kelima yang keenam maksud bapak kerjasama antar warga masyarakat, dan yang terakhir itu adalah pendidikan demokrasi. Nah itu materi yang bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Yang apa di demokrasi itu ada normanya Pak? Ada normanya. Iya. Ya demokrasi itu kan suatu dinamika ya. Kalau dinamika ataupun suatu apa? Gimana Pak pergerakan sistem itu tidak mungkin kalau tidak ada normanya. Nanti misalnya demokrasi ini kan, misalnya kalau tidak ada norma itu bisa apa ya? Kalau bahasa kasarnya itu amburadul atau tidak beraturan. Tidak ada mengaturnya. Betul. Sama halnya kita apa ya istilahnya? Membiarkan itu saja gitu, jadi anarkis nanti. Iya. Nah, itu alasan mengapa harus ada norma. Ada lagi? Bagus sekali ya, saudara Bangsa. Cepat berminta. Coba aja doang. Ya. Ada lagi? Ada ya? Kalau tidak ada, di sini berapa 3 orang kan? Di sini bapak ada permainan belajar ya tentunya. Nah nanti permainan di sini kalian memilih salah satu nomor. Nah nanti di balik nomor itu ada satu gambar. Ada satu gambar, di situ ada pertanyaan. Nah di pertanyaan itu mewajibkan kepada siswa untuk menjawabnya. Baik, langsung saja. Siswa satu, tolong bapak lagi. Bel. Semoga tadi ya. Dia kan orang yang lain. Oke, langsung sih. Bagi-bagi kemudian, terima kasih ya Pak. Nah, di sini bapak ada permainan. Ini tentunya dalam pelajaran ya. Nanti kalian maju satu-satu pilih nomor ini. Silahkan. Siapa yang duluan? Siapa dulu? Oh, silahkan. Buka ya, cabut ya. Nomor berapa? Nomor 6. Apa gambarnya? Buka. Oke. Norma. Jelaskan apa yang dimaksud dengan musyawarah dalam menegakkan norma demokrasi. Baik. Menurut saya sendiri, Ya. musyawarah di sini itu mufakat atau hal yang harus dibicarakan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Nah, ya. Tangan langsung aja. Kemudian yang keduanya siapa? Iya Pak. Ini Pak. Silakan Adis. Itu yang ganjil Pak. Oh ini. Nomor 3 ya. Cabut saja. Apa tuh? Baik, gambar apa Adis? Kenapa? Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga. Baik. Ya, menurut saya Pak, Ya. salah satu contohnya itu kita dalam keluarga itu adanya mufakat bersama, baik itu ketika di pagi hari itu tentunya kita melakukan sarapan bersama. Ya. Itu salah satu demokrasinya, contohnya Pak. Ya. Dan kedua demokrasinya itu Bersama. ketika kita datang kan ada bapak kita datang, tentunya kita memberikan salaman pada dia, maksudnya datang dari kerja atau dari mana kan, hanya itu Pak. Ya. Baik. Ini salam Adis. Lihat. Terakhir. Jadi yang ini itu Pak. Itu. Kalau 5 ya. Bapak saya nih Pak, Apa tuh? melihat gambar tersebut, sebutkan contoh prinsip demokrasi menurut atau kelompok yang Anda ketahui. Baik. Ini ada tadi ya Pak. Ya. Ini apa ya? Apa? Yang satu ini kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa apa ya? Satu rakyat ini dia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa tidak terlepas di suatu negara kita ini adanya kemanusiaan yang adil dalam arti kita sama-sama gitu Pak, bagi tanpa itu. Oke, sekian Pak.
Silakan bangsa. Nah semua ya, semuanya bagus sekali. Baik, di sini Bapak ada ya, karena kalian sudah menjawab semuanya ya. Ya Pak. Menjawab semuanya. Bapak kasih aja ya. Si duit Pak. Nanti saya kasih Bapak duit. Bapak yang ada duit. Jangan lihat itunya ya, tampilannya. Baik, udah ya. Ya Pak. Oh, ini Pak. Setiap hari ini kayak ada. Ini buat beli peralatan sekolah aja. Lumayan nih. Pak. Nanti masuk lagi kasih uang lagi Pak. Begitu, Pak. Baik, di sini sudah saya mencerita ya. Jadi dari teman siapa yang menyampaikan kesimpulan, silakan. Secara itu saja. Ya, secara keseluruhan saja. Ya ya. Kondis. Kan kelas. Progresnya ya. Ya secara keseluruhan yang seperti kita ketahui bahwa di sini kita mendengar apa itu hakikat demokrasi, adanya sistem dan dinamika demokrasi, dan dari sejarahnya perjalanan ya bangsa Indonesia dari semenjak kemerdekaan sampai sekarang ini itu perjalanan demokrasi dengan baik Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, silakan pilih lagi. Pada tadi. Masih ingat tadi kan? Masih ingat Pak? Siswa berprestasi 100% mind, soul, and body. Baik, mengingat waktu sudah Sebelum pulang Pak, doa Pak. Oh iya, lupa. Baik, kita bahas mungkin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu tentang kamar untuk kita yang mati-mati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Selamat pagi Pak. baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Kembali ya.